tak salah lah sebenarnya, tapi bagi saya apa dua bidang yang dipilih kena melakukan dengan betul lah. Niat yang betul, apa tujuan sebenarnya, dan saya mendoakan Media Timur Tengah sampai tertawa melihat ini. Chef Sali gak terima dan langsung beri pernyataan ini. Jagat sepak bola Asia Tenggara kembali dibuat gaduh oleh sebuah hasil yang sulit dipercaya. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Sorotan kali ini tertuju ke Timnas Malaysia U17, tim yang beberapa waktu lalu tampil penuh percaya diri dengan melontarkan tantangan terbuka kepada Timnas Indonesia. Namun alih-alih membuktikan kualitasnya di lapangan, langkah Malaysia justru terhenti dengan cara yang sangat menyakitkan. Dalam laga persahabatan internasional, Malaysia U17 tak sekadar kalah. Mereka runtuh tanpa perlawanan berarti. Uni Emirat Arab tampil superior dan menggulung Malaysia dengan skor mencolok 10 gol tanpa balas. Sebuah hasil yang langsung mengubah narasi besar menjadi tamparan keras bukan hanya bagi tim, tetapi juga bagi harga diri sepak bola muda Malaysia. Padahal pertandingan ini awalnya diproyeksikan sebagai ajang uji mental dan pematangan taktik. Namun sejak menit-menit awal perbedaan kualitas terlihat mencolok, situasi ini terasa semakin ironis mengingat sebelumnya Malaysia sempat sibuk membangun narasi rivalitas. Tantangan kepada Timnas Indonesia dilontarkan dengan nada tinggi, seolah posisi mereka masih berada di atas angin. Namun sebelum duel yang ditunggu itu benar-benar terwujud, Malaysia justru sudah lebih dulu tersungkur di panggung internasional. Tantangan yang dulu dibanggakan kini berubah menjadi bahan olok-olok bahkan di kalangan pendukung mereka sendiri. Reaksi keras pun bermunculan dari dalam negeri. Para pengamat sepak bola Malaysia tak menahan kritik. Seorang analis senior menyebut kekalahan 10-0 sebagai bukti nyata rapuhnya fondasi pembinaan usia muda. Menurutnya, kekalahan ini bukan soal hasil semata, melainkan cerminan jarak kualitas yang mengkhawatirkan. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin berbicara tentang persaingan regional jika menghadapi UIA saja tampak tak berdaya. Sorotan juga datang dari luar kawasan. Media Timur Tengah menilai Malaysia U17 sebagai tim yang lemah dalam organisasi permainan dan mental bertanding. Cap sebagai tim lemah pun perlahan menempel, sebuah label yang tidak mudah dilepaskan. Namun yang paling menyita perhatian justru datang dari mantan bintang Timnas Malaysia, Safi Sali. Menanggapi hasil buruk tersebut, Safi memilih mengambil sikap berlawanan dengan arus kritik. Ia menilai kekalahan besar ini tidak serta-merta menghapus status Malaysia di Asia Tenggara. Safi menyebut bahwa Malaysia tetaplah kekuatan terbesar di kawasan jika dilihat dari sejarah, mentalitas, dan potensi pemainnya. Menurutnya, satu hasil buruk tidak boleh dijadikan alasan untuk merendahkan sepak bola Malaysia. Ia menegaskan bahwa Malaysia masih berada di atas rival-rivalnya di Asia Tenggara dan hanya sedang melewati fase sulit dalam proses generasi. Pernyataan Safi ini pun memicu perdebatan baru. Di satu sisi ada yang menganggapnya sebagai upaya menjaga kepercayaan diri dan martabat nasional. Namun di sisi lain tak sedikit yang menilai pernyataan tersebut bertolak belakang dengan realita di lapangan. Di tengah badai kritik, Federasi Sepak Bola Malaysia akhirnya angkat suara. FAM meminta publik menahan emosi dan berhenti menghujat para pemain muda. Mereka menegaskan bahwa laga ini hanyalah bagian dari proses pembelajaran dan tidak bisa dijadikan ukuran mutlak kualitas tim. FAM menekankan bahwa para pemain masih membutuhkan dukungan agar bisa berkembang. Kekalahan 10-0 dari UEA akhirnya menjadi titik refleksi besar. Bagi Malaysia U17 ini bukan sekadar hasil persahabatan, melainkan peringatan keras tentang pekerjaan rumah yang menumpuk. Tantangan yang sempat mereka lontarkan kini berbalik menjadi pertanyaan besar tentang kesiapan, kualitas, dan arah pembinaan ke depan. Karena pada akhirnya dalam sepak bola, klaim kebesaran tak pernah ditentukan oleh kata-kata,
melainkan oleh apa yang benar-benar terjadi di atas lapangan. Katanya mau nantang Indonesia sebelum Piala Dunia. Katanya biar Indonesia buktiin diri. Yang buktiin diri malah UA dengan cara nyetak 10 gol tanpa balas. Ini bukan kalah karena sial, tapi kalah karena kualitasnya kelihatan beda jauh. Rivalitas itu enggak cukup modal omongan dan nostalgia masa lalu. 10 di laga persahabatan itu levelnya udah bukan proses lagi. Itu lampu merah-merah menyala di semua lini. Dari kiper sampai striker kayak bingung main apa. Terus masih sempat bilang tim paling hebat di Asia Tenggara, lapangan gak bisa dibohongi. Kemarin ramai nantang Garuda Muda, hari ini malah jadi bahan meme internasional. Media Timur Tengah ketawa, netizen Asia Tenggara ngakak, fans sendiri cuma bisa diam. Ini bukan soal benci, ini soal kenyataan pahit yang kebaca di papan skor. UEA mungkin datang niat uji coba santai, Malaysia malah ngasih paket lengkap, ruang kosong, marking longgar, mental drop. 10 gol itu bukan kejadian ajaib, tapi hasil dari tim yang belum siap tapi keburu koar-koar. Fam bilang ini cuma laga persahabatan, tapi skor segini bikin persahabatan terasa kejam. Uji coba harusnya bikin percaya diri naik, ini malah bikin publik makin ragu. Evaluasi iya, tapi jangan semua dibungkus kata proses terus. Indonesia lagi fokus latihan, Malaysia sibuk bangun narasi rivalitas. Akhirnya yang berbicara tetap lapangan 10-0 itu jawaban paling jujur atas semua tantangan yang kemarin dilontarkan. Safi Sali bilang Malaysia masih terhebat di Asia Tenggara, ya sasa aja ngomong, tapi sepak bola modern enggak hidup dari klaim. Hidupnya dari organisasi, latihan, dan hasil. Kalau hasilnya 10, ya publik bakal bereaksi. Yang bikin ngeri bukan cuma kalahnya, tapi caranya. Enggak ada perlawanan, enggak ada respons. Mental runtuh sebelum babak pertama selesai. Ini bukan soal lawan kuat, ini soal kesiapan tim sendiri. Dulu Indonesia sering diejek juga waktu kalah, tapi kita pelan-pelan berbenah. Malaysia sekarang lagi di fase yang sama. Bedanya mereka datang dengan tantangan duluan. Ya wajar kalau netizen ramai sekarang, media Timur Tengah bilang ini kayak sesi latihan menyerang, pedas. Tapi jujur kalau enggak mau dilabeli begitu satu-satunya cara ya, perbaiki performa bukan sibuk defensif di konferensi pers. Rivalitas Indonesia-Malaysia itu seru kalau seimbang. Kalau timpang gini yang ada cuma jadi bahan candaan, bukan kami yang bikin malu. Skor 10-0 itu yang ngomong sendiri. Kalau masih merasa paling kuat di Asia Tenggara, harusnya buktiinnya di lapangan, bukan di wawancara. Sepak bola enggak kenal katanya, yang diingat orang cuma angka di papan skor. Banyak yang bilang netizen Indonesia lebay, tapi jujur aja kalau Indonesia yang kalah 10-0, Malaysia juga pasti ramai. Rivalitas itu dua arah, tinggal siap atau enggak nerima konsekuensinya.